Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kebaikan dimanapun berada, semoga senantiasa dalam kesehatan. Setiap orang seringkali mengalami persoalan terkait dengan pikiran ya, atau emosi ya, atau mental begitu. Nah, persoalan ini kalau tidak diatasi ya bisa mengganggu kehidupan kita, mengganggu berbagai aspek terkait dengan bidang pekerjaan ya. Mereka yang sedang menempuh pendidikan juga bisa terganggu. Umum permasalahan yang terkait dengan masalah mental, psikis dan emosi ini mengganggu kehidupan kita begitu. Nah, banyak dari permasalahan tersebut itu betul-betul dapat menyiksa diri seseorang. Dia tidak lagi bisa merasakan ketenangan, kedamaian, tidak lagi bisa merasakan kebahagiaan. Oleh karena itu, permasalahan itu tentu harus diatasi. Dan salah satu solusi yang baik untuk bisa mengatasi permasalahan terkait dengan mental, kemudian psikis dan atau emosi adalah dengan hipnoterapi. Ya, sebuah metode terapi yang dilakukan melalui kondisi ketika seorang pasien atau seorang klien berada dalam keadaan hipnosis ya, atau terhipnosis. Nah, hipnoterapis bisa mengkondisikan seseorang berada dalam kondisi hipnosis atau disebut juga kondisi trance ya, yaitu sebuah kondisi di mana seseorang akan lebih mudah untuk menerima sugesti, afirmasi ya, atau pesan-pesan yang terkait dengan pola komunikasi yang memang biasa diterapkan dalam prosesi hipnoterapi untuk mencapai kesembuhan atau untuk mengatasi berbagai macam persoalan psikis, mental dan emosi tadi ya. Misalnya terkait dengan trauma, fobia ya, kemudian juga merasa bersalah terhadap seseorang yang mungkin dia sudah meninggal atau orang itu masih ada tapi tidak diketahui di mana tempatnya, atau dia mengetahui tempatnya tapi mungkin terlalu jauh jaraknya sedangkan Anda sibuk, sedangkan ada keinginan Anda untuk menyampaikan sesuatu terhadapnya sebagai ungkapan penyesalan misalnya ya, atau untuk mengungkapkan perasaan cinta dan kasih sayangnya misalnya. Nah, melalui metode hipnoterapi itu bisa dilakukan ya, yang tentu saja Anda berada dalam sebuah kondisi hipnosis tadi yang sudah yang sudah dikondisikan oleh hipnoterapis ya. Jadi ada sebuah mekanisme di mana secara psikis ya, dalam kondisi terhipnosis atau dalam kondisi gelombang otak alfa dan theta, seorang klien atau pasien bisa menyampaikan sesuatu terhadap orang yang dirindukannya ya, misalnya demikian ya, dalam imajinasi, dalam suatu kondisi hipnosis ya. Dan itu bisa berdampak terhadap pulihnya perasaan yang mengganggu kita terhadap orang itu ya. Kalau misalnya dia merasa bersalah karena tidak bisa menyampaikan sesuatu terhadap orang yang dirindukan, maka melalui prosesi hipnoterapi hal itu tanda petik bisa dilakukan ya, melalui visualisasi, imajinasi yang terjadi ketika klien dalam kondisi terhipnosis, yang kemudian bisa berdampak terhadap ketenangan hati ya, kemudian batin bisa menjadi lebih tentram dan seterusnya. Hipnoterapi juga tentu bisa dilakukan terhadap orang-orang yang mengalami berbagai macam persoalan lain, termasuk menunda kebiasaan buruk atau melakukan kebiasaan-kebiasaan yang mengganggu kesehatan, merokok ya, atau yang lainnya begitu ya. Dan masih banyak lagi ya, berbagai macam keluhan yang bersumber dari persoalan psikis, mental atau emosi yang dapat diatasi dengan hipnoterapi. Ya, menariknya memang prosesi teknik dari terapi menggunakan pendekatan hipnosis ini adalah sebuah terapi di mana seorang klien atau pasien dikondisikan dulu oleh
hipnoterapisnya dalam kondisi terhipnosis atau dalam kondisi trance atau dalam kondisi gelombang otak alfa dan theta. Ya, kenapa hipnoterapi bisa menjadi efektif dalam menangani berbagai macam kasus ya terkait dengan masalah psikis, emosi dan mental tadi? Karena memang dilakukan dalam kondisi seorang klien berada dalam keadaan bawah sadar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 88% sikap atau tindakan atau perilaku manusia ditentukan atau dipengaruhi oleh kondisi dalam keadaan bawah sadar. Ya, artinya dengan persentase yang sampai 88% itu dominan sekali pengaruh dari pikiran bawah sadar untuk bisa mengubah perilaku atau tindakan seseorang. Sedangkan pikiran sadar pengaruhnya terhadap tindakan atau perilaku seseorang itu hanya 12%. Dengan demikian jelaslah bahwa kondisi hipnosis atau kondisi ketika seseorang berada dalam keadaan bawah sadar dalam proses hipnoterapi itu menjadi efektif ketika digunakan untuk mengatasi ya berbagai macam persoalan yang menyangkut mengenai psikis, mental, dan emosi yang mengarah kepada sikap dan perilaku atau tindakan yang diharapkan terkait dengan proses pemulihan. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat.